Esos dan seluruh tamu undangan yang berkesempatan hadir pada pagi hari ini. Yang kami hormati General Manager PT Sriwijaya Air Sentani dan seluruh tamu undangan beserta peserta yang berbahagia. Tahun 2023 dengan tema pemahaman informasi cuaca untuk keselamatan dan efisiensi penerbangan di wilayah Papua. Izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan yang sedang kita lewati. Acara kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars BMKG. PJ Bupati Kabupaten Jayapura yang mewakili, yang kami hormati Deputi Bidang Teknologi, Kepala Pusat Teknologi Penerbangan BMKG, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 5, Kepala Satuan BMKG di seluruh Indonesia, serta semua undangan yang hadir di Provinsi Kota Raja maupun yang hadir secara virtual. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk dapat bertemu dan berkumpul di Gedung Provinsi Kota Raja dalam rangka acara Sekolah Lapangan Teknologi Penerbangan
di Kabupaten Jayapura. Bapak Ibu pimpinan yang kami hormati, pada kesempatan yang baik ini izinkan kami untuk melakukan beberapa hal terkait pelaksanaan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan tahun 2023, yakni sebagai berikut. Tema kegiatan, adapun tema SLMP tahun 2023 adalah pemahaman informasi cuaca untuk keselamatan, keteraturan dan efisiensi penerbangan di wilayah Papua. B. Dasar pelaksanaan kegiatan pada DIPA tahun anggaran 2023, SP DIPA 07501 dan seterusnya tanggal 14 Februari tahun 2023. Serta surat keputusan Kepala Stasiun Meteorologi nomor 0501 tentang pembentukan panitia pelaksanaan SLB tahun 2023. Tempat dan waktu pelaksanaan yaitu kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan dilaksanakan di dua lokasi, yaitu di Hotel Horizon Kota Raja dan Stasiun Meteorologi Sentani Jayapura untuk praktek secara langsung. Peserta Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan diikuti oleh 32 peserta yang berasal dari unit pelaksana bandar udara dan perum LPPNTI, airline, media massa dan instansi terkait dengan penelitian sebagai berikut: dari Lanut Sudas Papare, dari perum LPPNTI Sentani, perum LPPNTI DKI, perum LPPNTI Oksibil, Poltekkes Bandara Wilayah 10 Merauke, Kantor Percayaan dan Pertolongan, PT Angkasa Pura, PT Elam Nusantara, PT Lion Group, PT Sriwijaya, Citylink, Trigana, Jaya, Susi Air, My Indo Airlines, ada Trans Papua, Alafat Papua, Sentani, Sam Air, Asia Kargo, Hama, Tarika, Atlantis Doyo, Rapi, Orari, Politeknik Penerbangan Jayapura, serta BBU Sengge. Sumber dana kegiatan tahun 2023 bersumber dari APBN tahun 2023 yang tertuang dalam DIPA Stasiun Meteorologi Sentani. Demikian yang dapat kami lakukan. Atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, serta kami mohon maaf sebesar-besarnya dalam pelaksanaan kegiatan ini apabila masih banyak terjadi Meteorologi, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Dengan hormat Bapak Guswanto, MSc, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati dan sama-sama kita banggakan yaitu Bapak Wilm Wanid Essos selaku anggota Komisi 5 DPR RI yang kita cintai. Terima kasih Pak Wilm sudah berkenan hadir meluangkan waktunya di sela-sela kesibukannya. Yang kami hormati PJ Bupati Kabupaten Jayapura atau yang mewakili PLT Kepala Pusat Meteorologi Penerbangan dari Jakarta, Kepala Balai Besar BMKG Wilayah 5, para Kepala UPT BMKG, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan kelas A Jayapura, General Manager, beberapa airline yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, mulai dari ada Garuda, ada Lion dan seterusnya. Kemudian yang saya hormati para institusi atau perwakilan dari pemerintah daerah, di sana juga termasuk dari Forkominda. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan nikmat sehat dan nikmat iman pada hari ini. Kita diberikan kesempatan untuk dapat melakukan acara Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan Sentani tahun 2023 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, dalam kesempatan ini sebenarnya ada beberapa lokasi yang kita tunjuk atau kita lakukan tentang Sekolah Lapang Cuaca Penerbangan ini.
sebagaimana kita sadari bersama bahwa transportasi paling utama untuk wilayah Papua itu adalah di penerbangan, di samping melalui sungai ataupun melalui jalur darat. Namun yang saat ini sedang digalakkan adalah di penerbangan. Kita juga menyadari ada tiga hal utama yang perlu dan harus diperhatikan dalam dunia penerbangan. Yang pertama yaitu keselamatan, safety. Itu Bapak Ibu sekalian sudah mengetahui seluruhnya, barangkali safety first dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu keteraturan. Dan kita biasanya menyebutnya regularity ya. Itu juga penting tidak berdasarkan keteraturan. Karena semua itu diatur. Misalkan pesawat yang satu dengan pesawat yang lain, ketinggian yang satu itu misalkan pada ketinggian sama, maka jaraknya sekian mil. Nah, itu sudah pasti diatur di dalam airnav. Mungkin kawan-kawan dari airnav sudah mengetahui tentang itu. Penerbangan itu bukan hal yang ringan, bukan hal yang sepele, membutuhkan effort, membutuhkan biaya investasi yang cukup besar. Maka tentunya efisiensi selalu diterapkan. Terutama adalah misalkan bahan bakar. Itu kan kita di dalam, kalau naik pesawat ada tertera sendiri full charge. Itu efisiensi yang akan digunakan. Ya. Mulai dari dia parking, terus kemudian take off, terus nanti dia descending lagi, parking lagi, dia akan diatur itu. Flying itu selalu ada satu informasi yang dibutuhkan, misalkan informasi cuaca penerbangan. Ya. Di mana informasi cuaca penerbangan ini sangat vital. Sebagai contoh, untuk take off landing, mungkin bagi yang lain barangkali ini kalau dari aircraft dan lain-lain di airline mungkin sudah tahu, selalu berlawanan dengan arah angin. Ya, tidak ada penerbangan take off landing itu searah dengan arah angin, pasti berlawanan. Itu salah satu contoh saja. Ini hanya untuk sepele, barangkali perlu diketahui. Kedua, pada saat dia mau take off ya ataupun landing, itu tekanan udara akan disamakan antara altimeter setting yang ada di pesawat dengan altimeter setting yang ada di kita. Karena ada perbedaan 1 milibar saja, itu mungkin barangkali Anda akan diturunkan dari ketinggian sekitar 12-16 meter dari udara, akan diturunkan soal seperti itu. Itu baru dua hal. Belum nanti yang overflying, ada crosswind, ada tailwind dan lain sebagainya. Istilah-istilah itu kerap digunakan di telinga pilot, di telinga airline, maskapai dan lain sebagainya. Tapi bagi kita, mungkin yang ground staff belum banyak yang, karena moda transportasi ini sangat tinggi sekali ya. Kami pun dari BMKG agak kewalahan dan terkadang. Kita dilihat bandara saat ini itu ada sekitar 340 bandara yang tersebar di wilayah Indonesia. Sedangkan kami BMKG juga terkadang hanya ada sekitar 124. Bukan berarti bandara yang ekstrim dan lain tidak kita layani. Biasanya kawan-kawan airnav itu menggunakan windsock dan lain sebagainya. Ya, kawan-kawan TNI juga yang enclave sipil itu juga menggunakan windsock dan lain-lain peralatan meteorologi yang lainnya. Yang jelas safety menjadi tujuan utama, baik itu oleh penerbangan sipil, penerbangan militer dan lain sebagainya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, serta Bapak anggota Komisi 5 yang kami hormati, mohon izin di sini kami melaporkan sebenarnya saat ini dia ICAO sendiri itu sedang menjalankan program yang kita sebut daripada Air Traffic Management, atau biasanya kita menginginkan seamless daripada ATM, Air Traffic Management. Artinya bahwa layanan manajemen lalu lintas udara yang mengutamakan keselamatan tadi itu secara konsisten dan harmonis ya, serta saling terhubung interoperability-nya. Dan ini
diberikan kepada penerbangan pada kategori ruang udara yang tepat, bebas transisi karena perbedaan ANSP ataupun perbedaan Flight Information Region atau FIR. Ya, kita dibagi FIR Barat, FIR Timur. Barangkali nanti teman-teman dari Airnav yang sudah sangat paham tentang navigasi penerbangan, utamanya Flight Barat atau Flight Timur tadi ya. Itu juga ditanya. Namun, apakah kita di Indonesia sudah siap dengan adanya program ganti Global Air Navigation Plan yang ada, kemudian ada juga yang dinamakan ASBU dan lain sebagainya. Itu kita coba BMKG ikut serta mensukseskan. Bagaimana semua itu akan terjadi? Ya, melalui kegiatan ini BMKG ingin membangun closer engagement. Jadi keikutsertaan stakeholder itu secara lebih dekat lagi, tidak ada jarak. Jadi kalau ibarat tetangga, ya kalau tetangganya masak nasi bau dikit, tetangganya tahu. Ya. Dalam merangkul stakeholder ini, kami menggunakan segala daya upaya sebagai salah satu contoh dengan sekolah lapang ini. Terus demikian juga kalau Bapak Ibu sekalian dari airline ada yang khusus ingin mempelajari, jadi tidak hanya konsentrasi fokus masalah bisnisnya, tapi ingin mengetahui keselamatan dan lain, boleh datang ke BMKG. Kantor kami terdekat ada di Bandara Suta. Bapak Ibu sekalian beserta sekolah lapang cuaca penerbangan yang saya banggakan, agar lebih familiar dalam memanfaatkan produk-produk informasi penerbangan yang dikeluarkan BMKG, kita juga buka siang BMKG masukkan Google, maka akan keluar itu. Di sana informasi apa saja itu didapat. Seperti flight dokumen, saya penerbangan saya sebagai seorang staff atau sebagai seorang pilot mau terbang dari Jayapura misalkan Sentani menuju Timika. Di sana kita bisa masukkan. Kalau nggak sempat datang ke BMKG, masukkan saja ke sana tentang kode penerbangan, maka akan dibalas secara otomatis. Flight dokumen satu bundel akan bisa di-download. Ya, itu bisa langsung nanti di sana ada data meta, data radarnya, data itu keluar semua. Dan yang lebih penting lagi, saya ingin mengingatkan juga bahwa di Papua ini penerbangan level rendah yang perlu mendapatkan perhatian. Kalau yang level lebih tinggi mungkin tidak banyak ya. Misalkan kayak Jakarta sini itu yang pakai jet itu tidak bermasalah. Tapi yang kecil, misalkan seperti Caravan, Susi Air dan lain sebagainya ya, itu perlu mendapatkan perhatian dengan sangat. Karena beberapa kali musibah, kecelakaan dan lain sebagainya itu adalah penerbangan level rendah. Dan kami BMKG sudah menyiapkan juga modeling resolusi tingginya untuk beberapa parameter tadi. Tinggal dimasukkan saja ke siang, nanti akan ketahuan di mana ininya. Bapak Ibu sekalian yang saya banggakan, Pak William Nadik yang kami hormati, tentunya kita semua berharap agar kegiatan sekolah lapang ini bisa memberikan manfaat. Mari kita bekerja bersama, bersinergi, membangun tadi 3 tujuan penerbangan, yaitu safety, regularity, dan efisiensi. Kira-kira demikian yang dapat saya sampaikan, dan saya mohon dengan hormat Bapak William Nadik sebagai anggota DPR RI Komisi 5 yang selalu mendukung BMKG dalam penganggaran. Mohon kami terus diberikan dukungan Bapak, bagaimana BMKG bisa mensosialisasikan sehingga penerbangan di Papua ini akan membawakan manfaat, membuat maju. Karena kemajuan suatu daerah kuncinya satu, aksesibilitas. Aksesibilitas itu adalah penerbangan kalau saat ini yang ada. Itu wajib. Jadi kami terima kasih Pak, mohon berkenan nanti Bapak juga membuka secara antar pacar dan kawan dekat. Jalan-jalan ke Raja Ampat. Sungguh indah tanah Papua. Mari ikuti SLMP dengan semangat agar penerbangan terhindar dari bahaya. Satu lagi, jalan-jalan ke Sentani. Pulang-pulang bawa bingkisan. Cukup sekian sambutan ini. Semoga acara ini
dapat bersemangat dan manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sehat semuanya untuk peserta Sekolah Lapang Cuaca Lebaran. Kepada Bimda Provinsi Papua atau dari Kabupaten Kota Jayapura yang kami kepada kesempatan ini dan juga yang kami hormati Deputi Meteorologi Bapak Guswanto dan Kapusmet Bapak Adi dan Bapak Kepala Balai Besar Jayapura Bapak Agustus Pakai, Kepala BMKG Stasiun Sentani Bapak Luis Agung, Kepala SARS Jayapura Bapak Manu Putih, dan peserta Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan dengan peserta 32 orang, dan juga para tamu undangan lain yang tidak sempat kami sebutkan untuk satu. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yang Maha Kuasa, mari sekali lagi kita panjatkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas limpah rahmat dan bimbingannya sehingga hari ini kita diberikan kesempatan untuk hadir diikuti Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan di Kota Jayapura ini dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudari yang kami hormati dan kami banggakan, kami dari Komisi 5 DPR RI dari Papua memberikan apresiasi kepada Bapak Guswanto, Deputi Meteorologi, dan juga kepada Bapak Luis Agung serta seluruh jajarannya, dan juga kepada Kepala Balai Besar Jayapura serta seluruh jajarannya yang sedang melaksanakan kegiatan ini dengan seluruh peserta, hampir kurang lebih 32 orang ya. Semoga apa yang nanti didapat bisa bermanfaat bagi penerbangan khususnya di tanah Papua. Saudara-saudari, transportasi merupakan kebutuhan penting bagi kita untuk melakukan berbagai aktivitas. Oleh karenanya sangat penting bagi setiap daerah memiliki sarana transportasi yang memadai dan menunjang seluruh aktivitas yang ada. Namun kondisi geografis tanah Papua dan belum meratanya pembangunan membuat sarana transportasi khususnya transportasi udara maupun juga darat dan laut masih banyak, dan juga masih banyak daerah yang belum mendapatkan akses melalui moda transportasi darat, laut, dan juga tidak dapat mencakup seluruh daerah yang ada khususnya wilayah daratan tanah Papua. Ini karena persoalan akses stabilitas yang telah disampaikan oleh Pak Guswanto tadi. Oleh karena itu, transportasi udara menjadi solusi bagi masyarakat untuk menghubungkan antar wilayah yang ada di tanah Papua.
Papua. Ya, hampir 90 wilayah tersebar di tanah Papua, menjadikan moda transportasi ini menjadi penunjang utama dalam penyelenggaraan pembangunan. Dengan adanya ini, ya dengan adanya kegiatan ini, kami berharap para stakeholder dapat meningkatkan pemahaman informasi cuaca untuk keselamatan penerbangan dengan cara bisa saling bekerja sama untuk memberikan layanan informasi penerbangan yang maksimal kepada bandara-bandara perintis, khususnya seperti informasi take off dan landing pesawat pertama yang akan disampaikan kepada stakeholder, dan tujuannya yaitu guna mendapatkan zero accident dan informasi meteorologi penerbangan dan pemanfaatannya, serta bisa beradaptasi dan produktif di saat cuaca ekstrim sehingga dapat mendukung keselamatan penerbangan. Dan saudara-saudari, akhir kata kami mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa melindungi kita semua. Wainambe jauh sumba abea matur nuwun oros Yahoo. Dengan mengucapkan segala puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, kami membuka kegiatan Sekolah Lapang Meteorologi Penerbangan ini dengan resmi. Satu dua cukup. Mohon izin kita Lapangan ini Jayapura dan juga Bapak Ibu yang kami hormati, saya senang bangga dengan adanya penyelenggaraan sekolah lapang. Kami di tanah Papua memang selama ini memang kami dihadapkan pada satu tantangan tersendiri sebagai dampak daripada iklim, karena iklim di Papua ini tidak seperti iklim yang ada di daerah lain di luar sana. Kenapa? Karena kami di Papua ini memiliki ada hambatan geografis dan juga hambatan cuaca, baik di laut, di darat dan juga di udara, sehingga ini memberikan dampak atau hambatan terhadap penyelenggaraan pembangunan di Papua, terutama dalam hal penanganan jasa transportasi udara, laut maupun darat, sehingga seringkali menyebabkan insiden baik itu di udara maupun di laut. Ya. Sehingga penting sekali penyelenggaraan kegiatan sekolah lapang iklim seperti ini, sehingga kita bisa sedini mungkin memiliki pemahaman informasi dari proses edukasi. Bertahap sedikit bisa ikut memberikan perhatian terhadap penanganan jasa pelayanan transportasi baik di laut, darat maupun udara di tanah Papua. Gitu. Karena di sini ini kalau di tempat lain itu musim panas itu hampir 6 bulan, musim hujan 6 bulan. Tapi kalau di Papua itu musim panas pemahaman informasi atau
proses edukasi yang dilakukan oleh badan atau lembaga terkait dalam hal BMKG, meteorologi dan geofisika itu sangat penting. Sangat penting memberikan dukungan juga terhadap pemerintah daerah, ya, terutama terhadap para maskapai penerbangan sebagai operator layanan jasa transportasi baik laut maupun udara dan juga darat, sehingga baik dia maskapai penerbangan sebagai operator maupun juga masyarakat penumpang dalam melakukan perjalanan atau dalam pekerjaan itu bisa punya pemahaman tentang akan jauh lebih baik kalau boleh masuk sejak dini, sehingga bisa menekan risiko. Tapi sejauh ini pernah itu mungkin untuk sementara belum pernah terjadi ada satu kapal besar dari Merauke menuju. Tapi kalau baik ya, dan kami sebagai anggota DPR dari Daerah Papua akan siap memberikan dukungan pelatihan terhadap program dan kegiatan BMKG di Jayapura. Sekian, terima kasih. Yang mau terima boleh ditahan dulu ya, nanti saya kasih aba-abanya nanti. Siap. Oke, boleh dikalungkan. Oke. Ya, ditahan. Oke. Ya. Oke, dikalungkan. Ya. Oke. Siap, mantap. Dimohon kesediaannya untuk Bapak William Manik untuk dapat memberikan cendramata kepada perwakilan kampus untuk Islam Jayapura, Pak. Oke, 1, 2, 3. Oke, mantap. Baik, mohon izin Bapak Ibu untuk dapat tinggal di tempat. Ya, tunjukkan senyum terbaiknya. 1, 2, 3. Siap.